Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, biasanya saya sore, tapi pagi ini karena setelah siram-siram ya, melihat perkembangan alpukat ini ya, sangat menarik untuk mungkin pagi ini saya mencoba membagikan kepada sahabat semua tentang ini loh, alpukat tergenjah. Genjah itu sebetulnya bahasa Jawa ya. Genjah itu ya bisa dikatakan kalau Indonesianya itu paling cepat dalam buahnya ya. Apa itu alpukatnya? Tentu ini alpukat kelut atau si kelut ya. Alpukat ini cocok di MDPL berapapun ya, mau 0 MDPL sampai di atas 1000 MDPL oke-oke saja. Dan memang varian jenis yang ini ya, alpukat si kelut ini ya, itu bicara masalah kekuatan bunganya itu sangat kuat sekali ya. Jadi tanpa penguat-penguat bunga itu jenis kelut ini luar biasa ya. Jadi kalau ini sangat cocok ya untuk mungkin di daerah yang tekanan anginnya lumayan tinggi, itu saya rekomendasikan jenis kelut ini ya, si kelut ya. Ini memang sangat ya, sangat terkenal, sangat cepat sekali berbuahnya. Ini memang jenis baru ya, kan tetapi meskipun baru, bicara kualitas buahnya gede. Satu kemarin sempat petik 1,6 kilo, 1,8 ya, 1,8 kilo per bijinya itu ya. Bisa dilihat itu tampilan bijinya, tampilan buahnya. Coba ini saya tampilkan slide-nya ya. Itu yang ada yang dipegang mbak-mbaknya itu seberapa besarnya, itu kalau ditempelkan di wajahnya itu kan kelihatan kalau itu memang alpukatnya nggak kecil ya. Coba sahabat amati itu slide-nya ya. Slide-nya ya, itu di slide itu sudah saya papangkan ya, papangkan itu apa, sudah saya sertakan ya. Itu alpukat terluarnya dan kita belah seberapa kecil bijinya. Nah, itu sangat menarik. Yang kalau kita bicara rasa memang super mentega ya, rasanya enak, buahnya gede, bijinya kecil, bunganya kuat. Mau apa lagi yang mau dicari? Karena kemarin juga ada pertanyaan, Pak, saya minta alpukat itu yang gede ya, rasanya enak, cepat berbuah ya. Ini jawabannya ya, si kelut ini ya. Ini masih umur 1,5 tahun ya. Ini memang kalau kelut itu dari setelah okulasi ya, dari kecil-kecil kayak gini terus kita naikkan dalam planter bag ini cuma memakan waktu 1,5 tahun sudah produksi ya. Maupun di planter bag maupun di lahan itu kita uji itu sama saja ya. Memang kalau mau cepet-cepetan tetap cepet di planter bag atau di pot seperti ini. Karena apa? Karena keterbatasan akar tunggangnya berhenti, itu yang memacu pertumbuhan pertumbuhan tunas muda. Ketika itu berhenti, otomatis bunganya akan keluar. Itu secara teorinya begitu ya. Tapi saya menyampaikan pengalaman saja. Tapi ya setidaknya itu logika yang coba saya sampaikan kepada sahabat. Logikanya seperti apa? Di pot itu kenapa lebih cepat berbuah? Nah, itu loh ya. Jadi karena memang itu pemberhentian itu. Kalau saya itu mengamati itu karena berhentinya akar tunggang itu, sehingga proses vegetatifnya atau pembentukan daun mudanya berhenti, sehingga itu memacu pertumbuhan bunga. Nah, seperti jenis-jenis unggulan lainnya ya, alpukat kelut ini ketika mau bunga itu memang daunnya bentuknya kayak nggak gimana ya, nggak sehat gitu ya. Karena sekali lagi ya, alpukat unggulan atau alpukat unggul kita itu memang tidak berulat ya.
Jadi memang proses stressingnya kalau alpukat lokal itu melalui atau ada campur tangan dengan ulat. Tapi kalau yang unggul itu proses stressing atau pengguguran daunnya itu memang dibuat rekayasanya genetik itu secara alami. Jadi daunnya menguning, rontok, lalu setelah itu tumbuh tunas yang baru yang disertai dengan bunga. Lah, ini loh bedanya alpukat lokal, bedanya alpukat biasa dengan alpukat yang tentu unggul. Bisa dibilang saya menyatakan bahwa itu alpukat unggul. Nah, keunggulan lain dari jenis kelut ini apa ya? Tentu ya sekali lagi memang nggak bisa dipungkiri suka atau tidak suka ya. Yang diharapkan oleh semua petani, baik itu petani buah maupun petani padi, jagung, itu harapannya memang hasil akhir ya. Hasil akhirnya apa? Berbentuk buahnya ya, bukan daunnya. Kalau kita bicara daun ya nanti namanya kita menanam bunga-bungaan ya. Itu namanya yang kita harapkan keindahan daunnya atau bunganya. Tetapi kalau jenis buah-buahan tentu harapan akhirnya adalah percepatan dalam proses memasuki fase generatif atau masa pembungaannya ini. Nah, inilah ya. Dan ini juga di video yang lain saya sampaikan ini salah satu ya. Salah satu jenis alpukat yang cocok di tabula pot karena percepatan dalam proses memasuki fase generatifnya itu ya. Jadi ini kalau bicara batangnya udah cukup ya, udah cukup lumayan. Ini ya selengan-lengan anak SD kelas 3-4 lah ya, ini udah gede lah, cukup lah. Batang yang di bawah juga sudah cukup tua. Jadi kalau ini memasuki fase generatif itu sudah oke, udah kuat ya. Jadi jangan, kalau saya ya pribadi, jangan sahabat itu jangan terpancing dengan alpukat cabai rawit kecil-kecil sudah berbuah ya, jangan. Sekali lagi ya, tetaplah kita memasuki fase-fase itu sesuai dengan umur, sesuai dengan kesehatan batangnya, besar kecilnya batang dan percabangan yang cukup sudah banyak seperti ini, sehingga sepertinya apa toh. Jadi kalau sudah batangnya gede ya, kalau percabangan banyak, kalau dibuahkan atau memang ini kalau kita memang nggak pernah ya proses-proses kita paksa buah, itu nggak pernah, karena bagaimanapun sesuatu yang dipaksa itu nggak enak, apapun itu. Mau kita makan, mau kita mandi disuruh, tapi dengan dipaksa pasti nggak enak. Sama saja seperti dengan tanaman itu ya, sama saja seperti itu. Kalau kita paksa-paksa itu kesannya kan nggak bagus ya. Jadi kita lakukan secara alami, yang penting sekali lagi kuncinya ya, saya tidak akan jenuh menyampaikan, mengingatkan pada sahabat semua, itu kuncinya yaitu pada entrisan yang baik, pengolahan bibitnya yang baik ya, entris cenderung pilihan yang pernah diambilkan dari yang sudah buah, sehingga memang nanti ketika kita tanam pun hasilnya akan cepat berbuah. Karena sekali lagi tujuan akhir daripada kita berkebun itu, harapan akhirnya memang pembuahannya itu ya. Jadi ya kita tunggu beberapa tahun tetapi nggak buah-buah lah ya, capek kita ya, sudah keluar biaya, tenaga, sementara tidak menghasilkan apa-apa atau mungkin prosesnya sangat lambat. Jadi saya memang kalau bicara harga bibit ya, kalau mungkin dibanding dengan tempat yang lain mungkin headnya terlalu tinggi ya, tetapi inilah yang saya tawarkan kepada sahabat semua ya. Sekali lagi, bibit memang pilihan, bibit dalam prosesnya itu kita betul-betul mengedepankan kualitinya ya. Jadi bukan hanya kita produksi itu 100.000 batang, 200.000 batang, tetapi kualitasnya kurang terjaga, lebih baik ya kita beli produksi satuan di bawah 50.000 batang per tahun. Itu menurut saya, hemat saya, itu sudah cukup untuk menghasilkan suatu bibit alpukat yang berkualitas ya. Itu yang saya coba tawarkan pada sahabat semua. Jadi saya mulai hulu hilirnya siap ya. Bibit dari saya, nanti secara teknis mungkin saya bisa bantu walau melalui via WA yang jauh-jauh ya. Nah, nanti hasil akhirnya di fase panen itu kita juga siap menampung dengan harga yang tentu kompetitif di pasaran ya. Yang tentu kalau jenis-jenis alpukat unggul itu harganya sangat berbeda dengan yang lokal. Kalau lokal katakan 6.000, 8.000 dari pohon, kalau unggulan itu ya sekurang-kurangnya headnya 15.000 lah ya, minimal itu ya. Nah, itu
Jadi saya selain penyedia bibit yang berkualitas, yang unggul, tentu secara teknis juga akan siap membantu sahabat semua dalam proses penanaman, perawatan, dan hasil akhirnya. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah kita juga menyiapkan marketnya. Jadi hulu hilir ini kita siap gitu ya. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya bagi kepada sahabat semua pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat kepada sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.